I raise my vibration that I used to be a person yang full of shame, full of guilt, karena itu core limiting belief-nya I'm not good enough gitu kan. I think the world need this gitu. Gue ngerasa kok makin kesini tuh orang, dulu tuh waktu pandemi tuh kayaknya orang tuh lebih ada self awareness-nya tuh muncul kan, karena mungkin ya situasi. Cuman kok pandemi selesai kok orang-orang jadi kayak berubah gitu. Dan buat gue itu punya self awareness tuh penting. Bukan penting ya, kayak it changed my life. I just wanna share it to others bahwa kita tuh hidupnya memang nggak selalu mulus gitu. Kita pasti akan selalu down. Ada masanya kita tuh down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang kontennya di Instagram itu gue tunggu-tunggu setiap kali ada post baru, karena selalu buat hati gue senang dan tambah bersyukur dan feeling more grateful. Ada Coach Ardi Purnamaningtyas. Apa kabar Coach Ardi? Thank you for coming. Thank you for having me. I'm great. I feel so grateful for being here. Thank you for having me. Thank you so much. Coach Ardi dari seorang lawyer, kemudian juga jadi insurance agent yang berprestasi juga, seorang choir choreographer juga, dan kemudian sekarang bukan dibilang berbelok ya, tapi terus menemukan, kalau gue boleh bilang, menemukan path-nya di personal development, di spirituality gitu, dan sekarang menjadi coach, membantu banyak orang lewat coachingnya maupun lewat konten-kontennya. Kayak gue pernah bilang langsung bahwa gue menunggu konten dari Coach Ardi karena it made me kayak reminder yang gue butuhkan from time to time. I feel very honored. Thank you for being here sekali lagi. Dan ini kan perjalanannya menarik banget. Boleh cerita nggak sih, yang dulunya lawyer gitu, dan jalanin cukup lama juga gitu kan, apa yang membuat Coach Ardi sampai terus kayak ya dalam tanda kutip berbelok gitu bidangnya gitu? Iya, jadi ya nama saya Ardi. Thank you Ali for having me. Siapa tahu yang belum kenal. Ya, jadi kalau secara background, memang backgroundku itu legal. Jadi dulu kuliah 1 hukum di UI, S2-nya juga hukum juga. Lawyering kurang lebih 15 tahun, mungkin sampai tahun ini juga masih mengerjakan lawyering ya, karena ada tawaran freelance juga gitu. Jadi intinya the skills itu masih ada di aku, so for maybe sekarang udah more than 20 years gitu. Kenapa masuknya lawyer dulu, masuk hukum? Apakah karena suka? Jawabannya sih enggak sih, karena gue boleh jujur, yang penting zaman itu kan yang penting masuk ke negeri ya. Dulu tuh pengennya jadi akuntan, Bo. Okay. Kan lebih random lagi kan jadi akuntan gitu, karena akuntan tuh kan saklek ya, pasti aja gitu. Pokoknya kalau ngajarin sesuatu balance gitu, angkanya gitu. Tapi nggak dapatnya hukum. Tapi dari situ mungkin gue belajar, untung ya gue masuk hukum ya. Kalau misalnya gue masuk lawyer, masuk akuntansi, mungkin gue nggak jadi gue yang sekarang. Gue makin kayak kaku aja, udah kayak kandang buah kering banget gitu. Karena kayak kacamata kuda. Jadi sebenarnya kuliah hukum tuh membantu gue untuk belajar tahu, ada tuh namanya gray area, nggak black and white. Tapi memang personally memang gue orangnya ya either yes or no gitu. Memang seperti itu. Menjalani kehidupan sebagai lawyer, ya udah lulus, jadi apa? Sempat jadi researcher juga tuh awal-awal. Tapi katanya kan kalau jadi kuliah hukum mesti ngerasain jadi lawyer nih. Ya udah deh, gue masuk di law firm lah. Law firm litigasi, dapetnya waktu itu ke pengadilan. Waduh, frustasi banget tuh karena ya tahu sendiri lah ya, kehidupan di pengadilan bagaimana gitu kan, harus benar-benar luas gitu menghadapi situasi di sana. Setahun dan I decided untuk adalah ini sama orang tua di-push terus, kapan mau S2, ya wes lah, gue S2 deh gitu. S2 hukum juga, mama udah nanya, kamu yakin mau S2 hukum gitu.
Kayak nyokap tuh udah tahu gue tuh nggak kesana arahnya. Tapi gue tambeng lah, takut kan. Enggak apa hukum aja, udah ambil. Jadi meskipun tidak menyukai tapi Iya, karena nyari aman gitu. Karena itu yang pada itu yang gue tahu itu kalau gue belok nanti gimana gitu, nanti nggak bisa gitu. S2 setahun di Belanda suffering juga sih gitu karena belajar sesuatu di luar negeri dengan sistem belajar yang nggak bisa SKS, sesuatu yang lo nggak suka pula gitu. But thank God I pass, gue pulang bawa gelar, masuk law firm lagi karena ya udah taunya itu gitu, masuk law firm, pindah-pindah 2 kali pindah tuh karena sebenarnya ya kurang enjoy lah jadi law firm, delay lawyer waktu itu karena mungkin jam kerjanya, terus stress levelnya juga karena basically gue tuh orangnya kurang bisa lah dikasih pressure yang besar tuh malah jadi kayak nggak bisa kerja gitu. Tapi ya udah gue jalanin aja. Law firm kedua terus dapat opportunity masuk ke company. Katanya kalau kerja di company jadi legal counsel company itu lebih enak, lebih santai. Oke, ya udah. Ternyata nggak juga sih. Sama aja. Different issue, gitu, different conflict gitu. Terus doanya untuk Tuhan tuh gimana caranya ya supaya nggak kerja di bidang legal lagi gitu. Cuman ya skillnya itu kan nggak tahu mau pindah kemana. Again Tuhan jawab doa gue. Perusahaan yang gue kerja waktu itu IPO, butuh buka divisi baru corporate secretary. Ada corporate secretary masuk, terus waktu itu gue masih double tuh ngejalan legal sama corporate secretary, dan gue bilang sama bos gue boleh nggak gue pindah aja corporate secretary. Ya udah sekalipun waktu itu bos gue agak bete ya, tapi nggak tahu kenapa agak kalau gue pengen ngejalan corporate secretary. Then it was the best decision at that time karena 3 tahun gue di corporate secretary itu gue happy banget. Gue bisa mengerjakan hal lain selain legal. Ada unsur legalnya, tapi nggak legal amat karena gue ngurusin event, kan ngurusin rapat umum penguasa saham, terus ngurusin ada public expose, terus jadi kerjasamanya sama corporate communication gitu. Terus kerjanya tuh enak tuh. Kalau legal kan tiba-tiba udah mau pulang, review agreement, nggak jadi pulang gitu kan. Ya, bikin planning nggak jadi. Kalau di corporate secretary itu enggak, semua ada timeline-nya. Reporting tuh semua ada timeline-nya. Jadi tuh I'm very good in timeline. Gue bikin lah timeline, dan itu kan karena divisi baru, I made the system kan. Gue bikin semua tuh template segala macam. I was very happy. Kerjaannya lebih ke admin sih. So itu kenapa mungkin ya gue happy, karena gue suka banget kerjaan admin. Jangan-jangan gue mesti masuk sekretaris dulu, bukan masuk jadi lawyer. Ya, situ gue, tapi again udah 6 tahun tuh di situ gue mikir kayaknya kok gue gini-gini aja ya, kata orang kan karir mesti menanjak nih. Kalau gue di sini ya gue kayaknya karena kan mungkin perusahaannya ya membesar tapi divisinya nggak banyak, jadi mungkin untuk naik tuh ibaratnya kesempatannya nggak ada gitu, lama lah. Ya udah kata orang mesti naik nih jabatannya, ya udah gue ikutin lah kata society kan, kok karir gini-gini aja ya, oke gue mencari lah di mana gue mungkin bisa posisinya tuh naik. Dapatlah satu perusahaan posisinya naik, yang tadinya gue mungkin di perusahaan sebelumnya gue nggak punya tim, gue kerja sendiri, semua gue kerjain end to end, dari yang namanya fotokopi sendiri, nge-scan sendiri, sampai mungkin kerjaan meeting ketemu sama bos-bos itu gue kerjakan sendiri. Ada reporting juga ke corporate secretary, jadi gue kayak lebih ke asistennya gitu. Sampai akhirnya gue pindah ke company ini, gue punya tim gitu. Multinational company, sesuatu yang gue pengen juga gitu kan. Wah dapat nih semuanya. Wah 6 bulan pertama honeymoon period tuh. Happy banget, wah bangga. Terus gue gak tahu kenapa, it's just kalau dipikir-pikir gue balik ke belakang, kenapa ya kok bisa gitu ya? I don't know. Itu happen kok. Gue masuk di fase yang kayak mulai depressed nih, kayak gue nggak kuat kerja di situ. Mungkin the environment jadi toxic lah. Terus intinya adalah gue nggak kuat sampai di titik yang gue tuh yang namanya ngalamin orang ada kan ada
namanya tuh Sunday Night Blues ya, yang besoknya Senin udah mulai galau. Gue ngalamin Sunday Night Blues, jadi Saturday Night Blues sampai Friday Night Blues. Saturday tuh kayak besok Minggu bisa Senin. Jumat kayak udah Jumat. Ini Jumat ya, weekend 2 hari, abis itu Senin. Jadi kayak makin parah. Ke kantor tuh bener-bener yang kayak harus geret-geret kaki. Di kantor itu bisa hampir everyday ke toilet cuma buat nangis lagi kerja, tiba-tiba lari ke toilet lah nangis gitu. So udah di titik itu akhirnya gue memutuskan udah gue nggak bisa. Kalau gue stay di sini gue mungkin akan keluar masuk rumah sakit. Dengan blessing dari nyokap, gue keluar tanpa kerjaan lah. That's the first time tuh, gitu. Gue nggak pernah dalam hidup gue keluar dari sesuatu tanpa ada pegangan dulu. Ada ketakutan nggak? Ada takut? Yes. Iyalah, kayak uncertainty kan, gue mau ngapain. Mungkin the biggest fear adalah gue siapa. Gue nggak punya, orang kan kalau nanya, orang apalagi di Jakarta ya, kerja di mana, jadi apa. Terus gue kayak kerja di mana, nggak kerja gitu. Terus sibuk apa, nggak tahu. Oh itu sampai ada momen gue takut ketemu orang. Nggak berani ketemu orang gitu. Cuman doanya adalah Tuhan tolong dong habis ini kasih kerjaan yang aku tuh bisa ibaratnya punya freedom lah gitu. Gimana ya caranya bisa dapat kerjaan freelance gitu. Ya tetap nyari-nyari kerjaan juga sih waktu itu kantor-kantor, cuman ya nggak tahu Tuhan mendengar lah gitu. Ucapan kan doa ya. Dan gue yakin kayak gue bisa, tapi gue nggak, I don't know. Pokoknya doanya adalah Tuhan pokoknya saya mau kerja freelance. Aku nggak tahu kerjaannya apa. I don't know what, I don't know when, I don't know how. Tolong dong gitu. Dikasih. Balik lawyering lagi. And with my good friend waktu itu teman kuliah. Freelance. Jadi kerja ya bisa dari rumah, meeting cuman kalau teman gue ngajak doang atau mungkin ya waktu itu pakai WA call lah gitu. Happy tuh gitu. Cuman kan namanya kerjaan freelance kan ada ini ya, mesti bisa ngatur waktu sendiri. Puji Tuhan ya gue orangnya cukup disiplin, so I can manage that gitu. So itu sih. Corporate secretary gitu. Gue bisa ngatur semua kayak udah mandiri lah gitu. Orang bingungan ngatur waktu, I'm very good in managing my time gitu. Ini udah good ya, pandemi lah ya, pandemi semua mungkin makin ketidakpastian from the income dan as well. Dapat tawaran jadi agen asuransi. Apaan sih agen asuransi gitu kan? Cuma waktu itu mungkin udah kepepet kali ya. Apain? Ya udahlah gue intentionnya dapat extra income. Cuman kok ternyata I feel the joy in sharing gitu kan. Karena kan ya lo jualan kan waktu itu mungkin didikannya adalah lo tuh nggak cuma jual produk tapi you share something that can help others. Jadi kuncinya di situ. Nolong orang. Jadi tuh setiap kali gue ketemu either Zoom, waktu itu kan masih susah ya ketemu orang karena masih pandemi, tapi Zoom, gue tuh kayak gue menjelaskan, I share passionately, bener-bener yang kayak from the deep of my heart lah gitu. I share with joy gitu. Nah mungkin karena gue mengerjakan itu dengan joy, dengan I feel good after sharing, regardless gue closing apa enggak. Kalau closing lebih seneng lagi. Itu kayak apa ya? Gue jadi bisa berhasil lah, kasarnya kayak gitu. Terus 3 tahun tuh gue bener-bener every year gue tuh dapat prestasi terus gitu. Dapat trip ke waktu itu dapat trip ke Busan, Dubai, terus dapat dari ke Turki. Jadi gue selalu dapat tuh. Cuman ya mungkin again omongan gue sendiri adalah gue di sini mungkin ya 3 tahun aja kali ya mau belajar. Tapi pada saat itu tuh sebenarnya pengen nerusin. Cuman mungkin deep down memang nggak pengen lama-lama karena gue nggak tahu kenapa ya. Terus ya udah tahun ketiga just semua tuh tanpa gue rencanakan ketika gue mungkin udah gue mau ngejalanin ini kok kayak diaturnya tuh berbeda gitu sama Tuhan, sama semesta. Ya ada isu internal, terus tim gue rontok, sampai di titik yang gue kayak merasa gue sendirian, terus gue yang kayak ini gue mau ngapain ya gitu. Dan itu udah masuk
masa balik lagi tuh, udah nggak pandemi lagi kan. Jadi yang tadinya semua by Zoom, which is gue juga lebih comfortable sebenarnya dengan by Zoom karena kan gue bisa one on one, terus trainingnya juga karena by Zoom, terus mesti ketemu, akhirnya trainingnya tuh offline tuh, terus mesti ketemu orang banyak, tuh gue mulai draining di situ. Dah, kayaknya memang gue lebih cocoknya memang one on one setting gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ya udah deh mungkin pelan-pelan gue mencoba mencari yang lain. Balik lagi gue kayak inspire-nya adalah, gue pengen kerjaan digital nomad nih, pengen bisa kerja di mana aja. Awalnya kan waktu zaman pandemi kan ngerjain asuransi bisa jadi mana aja kan, tapi ketika sudah offline kan nggak bisa gitu. Ternyata karena mesti meetingnya semua offline gitu. Terus ya udah, gue mencoba virtual assistant, waktu itu lagi naik daun tuh. Gue ambil trainingnya, terus gue nyoba nyari-nyari, dapat kerjaan virtual assistant gitu. Awalnya virtual assistant, tapi akhirnya juga mesti meeting offline juga karena kerjaannya di Jakarta gitu kan. Tapi again kayak nggak berlangsung lama lah gitu. Di situ tuh ada, di saat gue mengerjakan kerjaan virtual assistant itu, gue masih ada keinginan untuk sharing. Kalau virtual assistant kan ya udah kerja aja, tapi gue untuk kesempatan untuk ngomong tuh nggak ada gitu. Gitu. Ya udah, nggak tahu kenapa ya, belajarlah tuh yang namanya human design sama Sam. Terus gue mulai ngajar yoga online lagi. Bisa tuh sharing kan, kok menyenangkan ya gitu. Dah, terus tahun 2024 kan, 2024 akhirnya gue memutuskan untuk yaudahlah gue berhenti aja nih kerjaan yang si virtual assistant ini. Gue mencoba untuk fokus ke yang namanya dunia mindfulness gitu kan. Tapi masih belum jelas tuh mau ngapain gitu. Terus But why? Kenapa lu akhirnya memutuskan ingin fokus ke situ? Gue nggak tahu. There's a calling yang gue pengen, apa ya? I think the world need this gitu. Gue ngerasa kok makin kesini tuh orang, dulu tuh waktu pandemi tuh kayaknya orang tuh lebih ada self awareness-nya tuh muncul kan, karena mungkin ya situasi. Cuman kok pandemi selesai kok orang-orang jadi kayak apa ya, berubah gitu. Dan buat gue itu punya self awareness tuh penting. Bukan penting ya, kayak it changed my life gitu, karena gue jadi bisa lebih mengenal diri gue sendiri gitu. Dan that thing yang gue tuh pengen share ke orang-orang bahwa gue pengen lebih banyak memberikan pengalaman gue sampai akhirnya gue bisa di titik itu. Mungkin itu kali ya yang membuat gue pengen ke arah sana. Gitu. Ada perubahan tertentu nggak, atau momen tertentu? Perubahannya sih mungkin gradual bisa jadi ya. Tapi ada momen tertentu nggak yang lebih, yang mungkin paling memorable, yang menurut lo sebagai kayak semacam turning point-nya gitu, yang lo merasa wow, dampaknya mindfulness tuh membuat gue yang tadinya begini jadi begitu gitu. Ya, jadi ya kalau balik lagi, mungkin tadi kan gue cerita soal karir ya, tapi in between that tuh dari tahun 2022 sampai sekarang lah 2024 tuh banyak kejadian pribadi lah yang membuat gue cukup down gitu. Jadi kayak di tahun 2022 gitu gue mengalami yang namanya kayak friendship breakup lah. Gue berteman dengan seseorang, akhirnya karena mungkin jalan hidupnya berbeda, kita memutuskan untuk udah nggak temenan lagi gitu. Itu cukup membuat gue down waktu itu. Depresi gue sampai kumat, sampai balik lagi gitu, gue sampai ke psikiater juga gitu. Tapi mungkin pada saat itu karena apa ya, throughout 2017 tuh pelan-pelan dengan meditasi, dengan banyak baca, dengan mungkin melatih self awareness gue, bounce back-nya tuh lebih cepat. So I come back again-nya tuh lebih cepat karena the self awareness was there gitu. Mindfulness, I'm not an expert in mindfulness, tapi
itu membantu gue untuk bisa melihat bahwa apa ya, lebih gimana ya, lebih bisa being present, lebih ajak, jadi nggak tenggelamnya di spiraling down-nya tuh lama. Kalau zaman dulu mungkin lebih lama, tapi pada saat itu gue bisa, karena gue ada awareness-nya bahwa this is not a good situation, but I have to get up again, itu lebih cepat gitu. Dan menurut gue itu apa ya, that kind of skill yang menurut gue tuh kayak I just wanna share it to others bahwa kita tuh hidupnya memang nggak selalu mulus gitu. Kita pasti akan selalu down. Ada masanya kita tuh down. Cuman dengan memiliki skill itu kita bisa kok balik lagi gitu. Pelan-pelan aja gitu. Gitu terus tahun 2023 gue again yang gue bilang pengalaman nggak enak. Tim gue bubar segala macam. Kalau gue mau stres ya bisa-bisa aja. I keep blaming myself kenapa. Cuman ya again karena I have the skill yang sudah gue latih pelan-pelan, itu untuk gue balik lagi yang kayak what lesson can I learn from this situation? Wisdomnya apa sih dari kejadian ini? Itu kan kalau if you don't have a good self awareness kan yang ada kayak terus muter-muter aja why me gitu. Ya gue juga mengalami situasi itu sih. Cuman at the end of the day kayak oke, ini udah terjadi. Sekarang kondisinya gimana gitu. The present moment gue gimana gitu. Apakah gue akan mau seperti ini terus atau can I learn something from the situation gitu. So that kind of skill yang menurut gue sih mungkin bisa didapatkan dengan being mindful, you train it your self awareness. Dari situ sih, itu sih mungkin yang membuat gue tuh kayak I think this is a good thing to share to others, dan mungkin karena gue sudah mengalami akan lebih mudah untuk gue untuk bisa sharing ke orang lain. Dan kalau ya mungkin audiensnya nggak usah yang gede-gede lah gitu, mungkin just to my friends, close people. Ketika mereka mungkin mendengar cerita gue dengan cara gue sharing atau mungkin apa yang gue again I keep repeating sharing ya, karena mungkin kalau ngajarin kan gue bukan, I'm not a teacher gue bukan yang paling hebat gitu. Jadi gue share pengalaman gue, orang tuh gue nggak sendirian gitu. Jadi ada temen, ternyata apa yang gue terjadi sama gue tuh orang lain juga terjadi. Dan kalau dia mungkin bisa bangkit lagi, maybe I can learn from the situation itu sih sebenarnya. Sambil diminum aja. Oh ya. Tapi gue bisa relate sama apa yang lo sampaikan karena dan menurut gue pertama gue pribadi gue bilang gue relate karena waktu lo share bukan hanya di sini tapi waktu kita pakai G Live ataupun di waktu-waktu lain lo share, gue pribadi ya sekali lagi ya merasa relatable dengan how you share. So gue merasa cocok gitu dengan gue bisa nangkep gitu, gue dapat, gue kena buat gue gitu. Tapi memang ini ya gue juga sharing pembelajaran gue juga. Gue dulu kepengen ketika gue share semua orang tuh bisa cocok gitu dengan baik apa yang gue share maupun cara gue sharingnya gitu kan. Tapi then again I cannot force that gitu. Dan mungkin ada orang lain yang di bidang yang sama yang caranya sangat berbeda dengan gua, tapi itu cocok buat orang lain gitu. Cara itu jangan cocok buat si X gitu, dan si X kalau sama gua mungkin nggak cocok gitu, and that's okay gitu. Iya. So karena ya alhamdulillah sih gue melihatnya ya yang lo lakukan kan ada keselarasan dengan apa yang gue lakukan juga gitu. Kita bicara soal personal development, soal well-being gitu ya. So
we want to serve as many people as possible gitu kan. Yeah. Which I believe is a very very good thing. Tapi as many people, the people nggak semuanya harus cocok sama gaya kita gitu loh. Iya ya, and that part is that itu kan di luar kendali kita gitu. Yes. Dan yang mungkin throughout the journey, throughout the process yang gue pelajarin adalah gue lakukan aja di bagian gue deh, share based on love. Awalnya tuh gue memang masih di drive dengan fear of missing out, missing out. Kok orang lain sharing gue enggak gitu. Jadi gue harus eksis nih gitu kalau gue mau dikenal orang. Cuman energinya tuh nggak enak gitu loh. Kayak jadinya tuh kayak menurut gue kalau gue ngeliat postingan lain tuh kayak orang zaman apa sih bahasnya kan kok nggak otentik ya gitu. Ya yang sekarang juga mungkin dibilang gue apakah gue dibantu sama ya dibantu. Cuman karena mungkin gue now I do it based on love. Because gue mau share ini karena memang gue pengen share. Terserah dia orang mau nangkep apa enggak gitu, mau suka apa enggak. Yang penting gue suka dulu nih gitu. Jadi gue suka nih bikin di Canva-nya nih. Gue seneng nih. Gue baru dapet insight baru nih dari talknya Gabby Bernstein nih, atau dari talknya Ali nih, atau dari siapapun yang gue dengerin di YouTube. Gue pengen share nih gitu. Karena based on love, jadi mungkin I don't know, energy doesn't lie. Gue percaya itu. Jadi mungkin konten gue sekarang tuh lebih bisa dibilang ini lebih otentik kali, lebih gue gitu. Dan gue merasa lebih free aja gitu. Nah itu bagian gue. Nanti ketangkepnya sama siapa, orang suka apa enggak, aduh gue udah baca nih kayak terserah deh Tuhan gitu. Itu aku kasih ke Tuhan aja ya gitu. Jadi tugas gue lebih enak nih. Kita bagi tugas ya gitu. Gue yang kerja, nanti siapa nentuin audiensnya Tuhan aja gitu. Jadi gue kayak ajak kayak ngobrol lagi gitu sama Tuhan, karena I used to be very controllable gitu. Kayak gue berusaha kan ini kalau bisa tuh aduh like-nya berapa ya, kayak terus orang suka apa enggak. Jadi kayak mikirannya banyak, jadinya tuh kayak capek gitu. Sekarang tuh mungkin gue di posisi yang kayak lebih relax karena udah di posisi yang kayak nih tugasku gini deh, tugasku kerja aja nih. Nanti arahnya mau kemana, Tuhan aja yang ngatur ya. Jadi lebih enak sih. Dan gue sih merasa ya sekali lagi nih gue pribadi ya, gue merasa what you share it feels genuine aja gitu. Thank you. Jadi mungkin gue juga merasa gue sendiri kayak mengkonsumsi kontennya juga dan mencernanya juga jadi terasa energi positifnya itu. So thank you. Iya. Dulu tuh kan gue kan terkenal jaim gitu, kayak pengennya yang bagus gitu. Cuman ternyata mungkin karena I don't know, kan dari your mindful manifestation kan ada, lo memberikan analogi ini kan frekuensi radio gitu kan. Lo mau masuk frekuensi sini ya lo mesti nyamain gitu kan frekuensinya. Dan yang aku pelajari adalah so I raise my vibration. That I used to be a person yang full of shame, full of guilt, karena itu core limiting belief-nya I'm not good enough gitu kan. Masih suka muncul sampai sekarang sih kayak the imposter syndrome. Cuman every day, every morning itu gue membiasakan diri dengan mengatakan thank you. So the grateful, the gratitude. Terima kasih ya Tuhan ya untuk hari ini. Thank you for all the dreams that I have, all the things that I have gitu. Dan ternyata kata-kata syukur itu ngaruh banget. Sebelumnya sih gue belum pernah mempraktekkan itu sih. Ya mungkin nulis di gratitude journal tapi kayak nggak ada rasanya. Cuman ternyata dengan bangun pagi bilang thank you for life gitu. Itu membantu gue untuk bisa menaikkan my frequency. I start the day with gratitude and joy. Jadinya mungkin akhirnya gue dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi juga gitu. Yang sefrekuensi yang dimana ketika lo ketemu dengan orang-orang yang mungkin vibrasinya sama kan, you can be yourself ya, lebih nyaman gitu. Lo nggak perlu
takut untuk berekspresi, lu nggak perlu takut untuk intinya menjadi diri lo sendiri lah gitu. Nah, karena mungkin ya tanpa gue sadari ya, gue bertemu dengan orang seperti itu, jadinya makin kesini tuh ada kok temen yang bilang kayak, lu ternyata koplak juga orangnya ya gitu. Gue pikir lu orangnya serius gitu. Ternyata kalau udah nyaman tuh bisa gitu. Jadi sintingnya tuh ada gitu dan oh ya gue nyaman ya. Jadi mungkin karena udah mulai nyaman nih dengan that version of myself, itu terrefleksi juga ketika gue membuat konten gitu. Gue mulai berani yang kayak, oh ya kasih warna-warna di Canva, terus lama-lama ya ini mungkin 2 minggu terakhir lah, ada yang notice kayak, iya lo sekarang sering banget konten dan udah mulai berani, awalnya cuma suara doang, lama-lama sekarang udah kayak, ya gue bikin video. Terus kayak awalnya kayak, aduh pas lagi edit tuh kayak gila, males banget ya bukan cuman, it's not bad ya ternyata. Oh, jangan-jangan tuh dulu persepsi gue doang nih, bilang I'm not good in front of camera gitu. Ternyata oke juga kok, ya udah. Terus gue enjoy aja dan mungkin itu karena gue melakukannya dengan rasa sukacita, jadi ya mungkin ditangkapnya sama audiens juga seperti itu gitu, nggak dibuat-buat lah sekalipun ya I use AI kok untuk all the script, cuman ya again karena karena gue semua mau ngejalan sendiri ya, ada yang membuat, tapi karena I say it through my experience and dengan rasa sukacita itu jadinya oh ini real kok yang gua katakan ini sebenarnya gue udah memang gue rasakan, gue lalui gitu, gue experience gitu. Buat orang-orang yang mungkin masih banyak bukan dikekang ya, tapi jadi mungkin tanpa disadari sering merasa tadi I'm not good enough, I'm not good looking enough, or I'm not smart enough, or I'm not bla 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 enough gitu. Dari pengalaman lo, apa sih saran gitu yang bisa dilakukan untuk mulai mengubah dan mentransformasi si limiting belief ini? Kalau dari yang gue lakukan itu ya pasti akan ada proses self contemplation ya, self healingnya itu perlu gitu. Jadi mungkin karena itu juga belajar dari kemarin gue training coach, as a coach itu dicari tahu mungkin rootnya apa sih yang sebenarnya bisa membuat that belief itu muncul gitu. Karena kan itu nggak tiba-tiba ada kan, itu menjadi core limiting belief karena sudah belief itu kan sesuatu yang kita percaya yang bertahun-tahun gitu. Jadi memang ya harus dirunut tuh, dicari tahu mungkin ya through meditation, self healing. Kalau memang perlu bantuan profesional ya go to maybe psikolog atau mungkin a coach, itu juga bisa gitu. Tapi if you think you can do it by yourself ya bisa juga gitu. Cuman kadang-kadang kan ada yang mungkin terlalu triggering dan butuh bantuan, you can do that as well. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya apa, dan dari situ ya mungkin bisa disembuhkan dulu gitu. Bahwa kalau gue pribadi sih pengalaman masa kecil lah, ada omongan dari orang bahwa dibilang gue tuh nggak pintar, dibilang gue tuh gendut gitu. Jadi sampai sekarang pun I have the belief bahwa I'm not smart enough gitu, I'm not smart, I'm not good looking, I'm not. Terus mungkin juga dulu kan suka, namanya masih kecil, bukan yang menyalahkan orang tua, tapi orang tua kan kayak si ini pintar karena ranking, ini pintar juara ini, banding-bandingin.
gue tidak pernah punya prestasi dari kecil, nggak punya piala, nggak punya piagam apapun gitu. Sementara mungkin kayak gue dia juara kelas lah apa, jadi makin kan, aduh, oh berarti kalau gue nggak punya prestasi, nggak punya piala, berarti gue nggak pinter ya gitu. Itu nggak pernah ranking kok, gue orangnya, buset ya beneran deh. Jadi tuh makin, terus dibilang, oh yang dipuji-puji kan, wah badannya bagus ya, cantik gitu. Sementara gue dibilang gendut lah, dibilang gak cakep lah gitu. Terus zaman dulu tuh kayak, ini tuh temen-temen gue banyak yang naksir, kenapa gak ada naksir gue? Makin tuh gitu kan, ngerasa gak menarik gitu. Nah, cuman tuh kan dulu gitu, apakah sekarang itu masih valid apa enggak? Ya again, harus tanyakan diri sendiri gitu kan. Kayak gue gini, oh ternyata banyak kok yang gue udah lakukan gitu kan. Dan sekarang parameter suksesnya itu kita juga harus we need to question and re-question again gitu. Kayak misalnya buat orang tuh yang sukses tuh jadi CEO di PT ABC gitu, tapi buat lu tuh gimana? Buat kita tuh gimana? Apakah itu? Jadi itu juga menjadi salah satu yang perlu kita tanyakan lagi. Satu ya tadi itu kita cari tahu root-nya apa, dan dari situ ya kita mungkin go through the healing process. Ya banyaklah modalitasnya. Gue sih pakai TAT, pakai yang kayak apa sih inner child healing, pakai ke psikolog juga gitu. Dan itu memang nggak bisa sekali langsung sembuh gitu loh. Kalau bisa sih gue juga seneng ya. Itu perjalanannya panjang, harus nyoba ini, nyoba itu, dan mungkin sampai nanti kita mati juga akan, the healing process akan terus berjalan. Lalu untuk kitanya sendiri, kita juga mesti mempertanyakan lagi value-value apa yang mungkin kita believe selama ini itu masih valid nggak sih gitu. Mungkin ya itu kalau dulu kan ya kalau dari orang tua kan ya kamu sukses karir di kantor gitu kan, dulu kan yang ideal kan kantor karir tuh begini naik terus. Sebenarnya kalau if you see my career kayak gue kayak orang begini ya, kalau gue tuh gini nih gitu, karena terlalu ganti ini sampai ada temen yang komentar, dan itu quite hit me sih, lu tuh terlalu sporadis nggak fokus. Gue kayak salah ya gitu, jadi orang tuh harus fokus gitu. Tapi itu tuh juga jadi bahan kontemplasi gue, iya ya. Jadinya karir tuh harus fokus ke satu, menemukan satu ya. Tapi what if gue memang pengen mencoba banyak hal gitu. Gue mencoba banyak hal dulu sampai nanti gue bisa menentukan, udah menentukan pun gue juga masih pengen pindah, dan it's okay kan. Itu tuh juga jadi pertanyaan buat gue temen ya. Akhirnya gue menemukan bahwa I think so only ada juga di postingan gue, definisi sukses itu apa gitu. Karena setiap orang suksesnya beda. Oh buat gue adalah ternyata gue mau membuat definisi sukses adalah bukan dari bentuknya, tapi lebih ke feeling gitu. I feel successful if I do things that I do joyfully. If there is a joy and love there, then I feel success. Jadi setelah gue menemukan definisi itu, gue menjadi lebih nggak gampang bitter gitu loh kalau itu kan. Misalnya sekalipun nggak berhasil, tapi misalnya lah gue posting sesuatu gitu, kagak ada yang like gitu. Mungkin yang dulu tuh kayak gue gagal kali ya, orang nggak ada yang suka. Cuman sekarang enggak kok. So I just shift the mindset ya. Enggak kok, gue seneng kok, dan menurut gue bagus kok, gue sukses. Gitu. Itu sih mungkin untuk orang-orang yang punya limiting belief bahwa I'm not good enough, ya memang harus, you have to do your homework to change the mindset, change the perspective. Yang memang harus dikerjakan, nggak bisa tiba-tiba berubah sih, enggak. Kalau bisa sih gue juga mau ya. But it's changeable. It's a matter how you train your brain sih, gitu. Gitu kan, karena if throughout the years lo bisa men-train brain lo untuk mendapatkan that limiting belief, then you can train again to lawan limiting belief apa ya? Empowering belief. Ya udah, mungkin dulu lo perlu 10 tahun untuk
build the limiting belief, ya udah sabar aja, 10 tahun lagi lu bisa dapat empowering belief, but just be patient. Kadang-kadang itu kan yang itu juga PR gue juga gitu, nggak sabar gitu. Kok lama banget sih, kok gue masih gini-gini aja gitu, kok gue udah healing sana sini tapi ternyata masih juga punya muncul lagi. Cuman again throughout the process gue back in alignment-nya lebih cepet lah, udah nggak apa-apa gitu, sabar aja lah. Jadi sekarang tuh lebih sering mempupuk diri sendiri. self love. This is so interesting. Jadi apa aja kalau gue boleh tanya, misalnya belief atau prinsip-prinsip yang mungkin dulu tanpa lu sadari lu pegang gitu ya, lu gunakan dan ternyata itu dampaknya nggak baik gitu ya buat lo gitu ya, dan kemudian akhirnya lu ubah menjadi belief atau prinsip yang berbeda yang sekarang yang lo pegang yang membuat lo merasa lebih joyful gitu, from A to B, C to D gitu, belief apa menjadi apa? Ya nggak pernah mikirin ya, tapi as simple as I'm not good enough, jadi I am enough gitu. Salah satunya gitu ya? Iya, salah satunya gitu. Tapi itu mungkin jadi yang benar-benar jadi core limiting belief gue sih, not good enough. Karena itu kan luas banget tuh, karena jadi bisa not smart enough, not beautiful enough gitu. Yang paling terasa itu not apa enough dulu gitu. Not smart enough. Gue ngerasa gue tuh nggak pinter. Cuma, ya benar, karena ya adalah kejadian yang itu mungkin sampai sekarang tuh, oh ternyata gara-gara ini ya, kayak ada yang komen kayak, lu mah mesti belajar keras ya baru bisa berhasil. Tapi ya gitu-gitu aja. Terus the other one lah, sampai kapanpun ya kamu, you will never be number one, you always be number two gitu. Jadi mungkin itu yang kayak terbawa bahwa oh gue nggak sepinter itu, dan dibuktikan dengan evidence gue tidak pernah pada saat itu secara akademis nggak pernah dapat ranking, IPK juga sebenarnya pas-pasan, ya kayak orang kan, 3 koma gitu, gue 3 kurang 0,7, apa ini gitu, itu mungkin kayak oh ya ternyata gue nggak pinter ya gitu. Terus kayak di kantor, mungkin karena sebenarnya kalau gue bertahan di kantor itu lama ya mungkin gue bisa naik kali ya, tapi karena gue udah keburu pindah, jadinya nggak kelihatan gitu. Tapi ya, they believe that I'm not smart enough sih. Jadi yang lo bilang dibuktikan dengan nggak ada prestasi apa itu, artinya saat itu lo masih melihat indikatornya whether I'm smart enough atau enggak itu dari si ranking apa-apa itu, waktu itu masih melihatnya begitu. Iya, bahkan mungkin ya sehingga merasa itu menjadi bukti gitu kan. Mungkin sampai beberapa tahun terakhir ya masih seperti itu. Jadi gue mengejar itu karena dari situlah gue bisa mendapatkan the recognition, the validation bahwa oh gue berhasil. Parameternya apa sih, orang yang bisa dilihat gitu loh, yang tangible lah ya, gitu kan ya, prestasi gitu, atau title, atau ranking, atau apapun itu gitu. Tanpa itu kan orang kan karena nggak tangible, orang mungkin nggak bisa ngelihat gitu. Itu yang ada di pikiran gue. Gitu. Kalau sekarang gue udah lebih ada keinginan untuk mendapatkan prestasi, itu pasti masih ada lah. Tapi mungkin gue udah lebih bodo amat lah. Gue udah kayak aduh gue capek, mau sampai kapan gitu kan. Karena mungkin kalau gue lihat ke belakang, I got everything I want. Like, aduh,
Tuhan tuh luar biasa sekali, yang sangat baik. Every details yang sebenarnya gue minta tuh dikasih gitu. Bahkan yang mungkin gue pikir is a no, itu ternyata even something better. So I learned from Gabriel Bernstein, the universe, God, or whatever you call it, itu tidak pernah memberikan kata no for your prayer. It's always a yes. It's always not now, which is kalau not now kan belum ya, or something even better. So there is no no, gitu. Jadi itu yang gue rasakan gitu, karena ya gue spill aja kali di sini. Next year, I have a big plan to move from Jakarta. Gitu. Dulu banget, gue tuh selalu kayak otak gue tuh fokusnya gue pengen pindahnya ke Singapura gitu. Gue cinta banget sama Singapura. Orang yang kenal gue kayak, lo Singapura banget sampai lo antek-antek Singapura gitu kadang-kadang. Jadi gue tuh nggak open. I wasn't open for any opportunity gitu kan. Gitu terus this year itu my mom decided untuk pindahkan ke Jogja gitu. Terus gue mulai kayak, nyokap gue pindah, terus gue mau ngapain nih gitu. Misalnya kayak, gue emang tinggal sendiri dan gue gak ketemu nyokap gue setiap hari sih. Tapi pikirin kayak, lah, gue di Jakarta juga udah mulai, bukan sumpek ya, mungkin bosen ya. I've been living in Jakarta dari SMA gitu. Gue mengalami Jakarta yang tadinya mungkin menyenangkan sampai mungkin sekarang udah riuh banget gitu. So I need something new gitu kan. Jadi udah mulai capek. Nah, tapi yang membuat gue bertahan kan nyokap gue gitu. Karena ya gue pengen, ya siapa lagi sih, kan bokap udah gak ada gitu. Nyokap gue ya pindah, apa gue pindah ke Jogja aja ya. Tapi aku pengennya bukan ke Jogja, aku pengennya ke Singapura gitu. Cuman kan makin kesini ya the situation udah kayaknya almost impossible lah. Di sana juga mungkin udah susah nyari kerjaan, gue udah umur segini, terus mau sekolah lagi juga di sana mahal gitu. Udah. Terus doa gue cuman ya Tuhan, gue nggak tahu lah gimana gitu. I just want to have a new place where I can grow, where I can have a new life. Starting over nggak apa-apa, tapi gue nggak tahu di mana gitu. Ya udah gitu. I'm open for every place right now. Yang tadinya cuma satu, gue open aja gitu kan. Lalu mulai tuh opsi, ayo udah opsinya mungkin ke Bali atau ke Jogja kali ya, karena keluar negeri kemana ya gue nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba I don't know, there is like invitation kalau di Human Design Projector ke Bangkok. Januari kemarin gue kesana, gue melihat Bangkok berbeda dengan Bangkok yang gue lihat zaman dulu. Dapat ide tuh, oh gue coba tinggal di sini 3 bulan kali ya gitu. Udah nyari-nyari info, oh ternyata bisa kok live longer di sana dengan visa education. I will took like Thailand language course gitu kan. Udah, cuman masih maju mundur. September kemarin gue kesana lagi. Ada event Dragonfly. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena gue udah open, itu kayak the sign, kalau misal lo percaya pertanda, itu getting stronger, bahwa kayak gue kan kesana dengan ya udah gue datang sendiri, nggak sama siapa-siapa, datang event gue have fun aja. Mungkin karena energi gue enak, setiap kali tanya, dan itu kebetulan udah lulus, udah dapat coaching certification, jadi gue bisa ngomong gue apa coach tuh lebih ini kan, lebih free gitu. Ditanya kan kenalan gitu. Oh, so what are you doing? Oh, I'm a coach. I'm also a yoga teacher and also a sound healing practitioner gitu. Terus manifest dengan cara ngomongan. Oh, tahun depan gue mau pindah ke sini gitu. Padahal belum tentu juga. Itu 3 orang yang gue ketemu tuh bilang, "Oh, really?" gitu. "Oh, I have a studio here, very beautiful studio. Come to my place. Kalau kamu udah ke sini, kamu bisa ngajar tempat aku." Hah? Itu kayak 3 orang ngomong gitu kayak oke, gitu kan. Terus tiba-tiba ya dapat kenalan orang lokal yang nanti bilang ya kalau misalnya kesini ya I will help you dan kita bisa berteman segala macam. Kayak I think this is a sign untuk bisa dikerjain gitu. Udah pulang, bilang sama nyokap, kayaknya aku udah mau pindah. Iya kayaknya udah oke deh gitu. Awalnya masih
takut kan, aduh bisa nggak nih gitu kan. Awal tahun, udah deh tahun depan akhir aja. Akhir terus tapi kayaknya bisa mundur lagi deh. Nah pokoknya ada cerita gue ke Jogja, ketemulah kenalan sama random juga. Itu di saat itu gue bertanya, Tuhan ini aku kapan ya perginya gitu, enaknya kapan nih gitu. Karena aku nggak tahu, takut salah aja nih timingnya gitu kan. Dijawab melalui orang lain, kan nggak mungkin Tuhan ngomong dari atas kan, bulan segini bisa pingsan gue, ini lewat dari orang lain. Kenalan terus, iya cerita kan, iya gue pengen pindah nih gini. Ngapain akhir tahun depan? Udah awal tahun, kalau bisa besok atau enggak tengah ini deh, awal-awal tahun aja gitu. Nanti nggak jadi pergi loh. Gitu. Terus gue kayak it quite hit me, terus gue kayak oke. Jadi deh gue mau perginya habis bulan April deh, karena April kan high season, lagi peak season kan. Gue cek, oh ada nih bulan Juli. So I have to come 2 months earlier before the course begin kan. Oke, 2 Juli, berarti kalau 2 Juli mulai, gue mesti berangkat 2 Mei. Kok ternyata apartemen gue habis di tanggal 2 di Jakarta, sewanya habis di 2 Februari. 2. Angel number. Itu angel number. Ya udah. Dan di situ gue kayak, mungkin ya itu, ketika gue mungkin udah, di situ gue ngerasa kayak gila ya, ketika gue ini memang sudah like surrender ya, surrender the how. Gue juga awalnya I think what I need is to move to this place. Ternyata gue udah terserah Tuhan deh, gue nggak tahu gue tuh akan bisa grow di mana. Tuhan yang tentuin aja. Yang penting gue I just been open for any opportunity. Itu kayak gue ngerasa kayak I can feel it, kayak tangan Tuhan tuh masuk ngasih semua. Support tuh banyak banget datang, terutama blessing dari orang tua, dari nyokap tuh penting banget. Kayak I just feel so light gitu, kayak I feel more relaxed gitu. Dan the more I realize, gue ngerasa kayak gue percaya kok ini ya jadi nggak jadi, pokoknya I have make a plan, semua udah all in place. Nanti gue berangkat apa nggak, ya udah terserah Tuhan. Tapi for now everything just already like beyond my expectation sih. Dan I don't know, the feeling of relax and light itu sih yang belum pernah mungkin gue rasakan, mungkin gue alami sekarang tuh kayak it feels so good ya, if you can just put your trust in God, in universe, or if something greater than you gitu. Cuman memang untuk bisa di titik itu kayak emang nggak gampang ya, apa surrender ya, itu kan kayak kalimatnya kan surrender emang mudah, enggak. Tapi throughout the process and when you can get there, it feels so good. And apa ya, gue ngerasa kayak oh, you are already in alignment with the energy of the universe, which is love. Itu there's when magic happens. Dulu kan gue suka misalnya kayak, bener gak sih ini kalau misalnya kayak si A cerita, iya nih gue udah manifesting, gue pengen apa dapat gitu. Mungkin gak sih gitu, kok kayaknya gak mungkin banget gitu. Tapi gue ngalamin ya, it happens. Tapi memang itu akan terjadi ketika memang your frequency is already here gitu. Apakah akan terus di sini? Hell no, enggak. Pasti akan ada saatnya turun. But you know, I miss alignment. It's throughout the process, it's faster to get back on the alignment lagi. Gitu. I hope it's answer your questions. Yes. Gue nggak tahu, karena gue udah kayak kemana-mana. Maafkan saya. No. Menurut gue itu tuh ya. Dan mungkin gue mau melanjutkan justru. Tadi kan lu bilang ya surrender itu ya emang nggak semudah itu juga, tetapi buat orang yang I wanna be able to do that gitu, apa saran lo gitu, apa yang perlu gue katakan pada diri gue, apa yang perlu gue lakukan, apa yang perlu gue pikirkan gitu agar gue bisa trust gitu. Kan bukan nyerah, surrender ini tuh bukan nyerah. No, I believe so.
Surrender is not giving up, it's not even letting go, but it's giving over. You give over your dreams, you give over your expectations, itu ya to the higher self or higher ya Tuhan ya gitu. You forget what you think you need. Lo mungkin mikir gue butuhnya ini, tapi sebenarnya enggak. Jadi yang again gue juga belajar juga dari your training adalah yang I let go the needs, I let go I give over the needs and the expectation. What I hold is the feeling, the emotions gitu. Jadi gue lebih fokus apa sih yang mau gue rasain. I want to have the freedom, the feeling of freedom, joy. Nah itu yang gue pegang gitu. Jadi throughout the process itu untuk bisa surrender menurut gue sih memang you have to practice ya gitu. Through prayer, terus maybe learn to trust yourself. Start with trust yourself first, karena kan gue percaya kita tuh kayak ya I believe God is in me, God is within me gitu. Jadi mungkin dimulai dengan percaya dengan diri sendiri bahwa yang whatever makes you feel good is good for you, regardless orang lain ngomong apa gitu. Karena gue juga tipe orang yang sangat mendengarkan omongan orang gitu. Lalu ya tadi berdoa dan is there a particular way yang berdoa yang bisa digunakan sebagai praktis untuk lebih bisa surrender ketimbang bisa jadi ada cara berdoa tertentu yang justru menjadi semakin clingy gitu. Tapi kalau cara lu berdoa, cara gue berdoa ya, gue nggak, maksudnya again ini kan cara gue ya. Jadi I always start with thank you, terima kasih Tuhan atas keinginan ini, atas mimpi ini. Kata tuh kayak thank you for this dream, thank you for this whatever I want, apapun keinginan itu, thank you for this desire, to show me what you got, show me what to do gitu. Jadi aku nggak tahu mesti gimana, I don't know the how, I don't know the when, the where, the what, just tell me what to do. Then I just go through my day, and then just be aware of the, apa ya, mungkin lebih, again back to the self-awareness ya. Just be aware of any signs yang Tuhan berikan gitu. I don't know, does it make sense? Ya. Karena memang nggak ada yang formula yang saklek sih, bagus sih, karena itu semua. Makanya gue nanyakan your version gitu kan. Karena kalau Baby, kalau saya juga gimana ya formulanya, gue juga nggak tahu ya, karena mungkin through the experience ya, gue akan selalu bertanya, oke, ini pelajarannya apa, dan mungkin percaya bahwa Tuhan itu baik banget. Apapun yang terjadi di dunia ini, di kehidupan kita, mau itu nggak baik, mau itu tuh bukan nggak baik ya, mau itu menyenangkan, nggak menyenangkan, itu tuh pemberian Tuhan. Jadi kalau kita bete sama kayak unpleasant experience itu, even kalau aku belajar, I also be grateful for any unpleasant experience. Nggak gampang, karena itu Tuhan yang ngasih kan, bukan kita yang menciptakan. Semua tuh udah ada, Tuhan tuh udah bikin mapnya lah, gue percaya itulah, kita udah semua tuh udah ada garis hidupnya gitu. Tinggal kita menjalani, ya kita punya willpower untuk mungkin melawan atau berbelok lah gitu. Cuman ya kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau dari pengalaman gue sih, dari setiap kejadian
always say thank you. Sekali butuh nggak enak, ya mungkin ngomel-ngomel juga, ya nggak apa-apa gitu. That's the way I communicate with itu, kayak ini kenapa sih ngomel-ngomel, tapi ya udahlah Tuhan, ya maybe ini aku mesti belajar sesuatu, tapi apa ya gitu. Sama sampai sekarang juga ada hal yang kayak ini apa sih yang gue pelajarin gitu, tapi eventually God will give the answers whenever you are ready. Oh ini tuh ternyata maksudnya gitu. Mungkin ya baru kasih tahu sekarang, mungkin udah dikasih tahu kemarin-kemarin, cuman guanya ya belum paham, belum dong gitu, belum nyampe gitu. Jadi ya itu sih menurut gue sih ya, memang to keep the communication with God, with yourself, itu juga bantu pada akhirnya ya akan ada titik di mana kayak ya udah terserah Tuhan deh. Pas sudah kayak di titik itu kayak enak sih. Gue bisa ngomong gitu sekarang sih, mungkin even gue mungkin beberapa bulan lalu nggak bisa gitu, masih kayak, cuman sekarang tuh kayak ini tuh rasanya. Oh ini toh yang namanya surrender gitu. You have to experience it sih. Gak ada resep yang baku. So bisa gue bilang you feel like from time to time, dari waktu-waktu you are growing as a person gitu kan. Yes, and I think it's aligned with life purpose. Jadi gue tuh pernah bilang, life purpose gue apa dulu, life purpose-nya jadi ini, jadi itu, jadi sesuatu again yang tangible gitu. Cuman kayak tahun lalu gue kayak, my life purpose is to learn, to grow, and to share gitu. Jadi itu juga mungkin yang membawa gue yang kayak, go into my definition of success. Selama gue ngerasa gue grow nggak, itu kan yang gue sendiri yang menentukan. Gue learn something nggak? Can I share this experience to others? If the answer is yes, berarti ya gue sudah menjalani hidup sesuai dengan life purpose gue dan I'm successful. Dan apakah benar nggak kalau gue bilang semakin kesini lo juga semakin bisa menikmati how you live your life more joyful, menavigasinya gitu di usia sekarang. Telat ya? Gue nanya begitu karena gue mau bilang begini, if you feel that way gitu ya, so ini bukan pertanyaan sih, ini pendapat gitu ya. You cannot grow unless you're smart, gitu. And you cannot be more joyful in how you live your life unless you're smart, gitu. So it takes intelligence to become more joyful in living life menurut gue. It takes intelligence to have faith and surrender gitu. Ini pendapat. It takes intelligence to mungkin bahasa ini, to have a better relationship with God and the universe gitu. So I truly believe it's not that you are smart enough, you're more than enough in terms of smart. Aku mau nangis. Karena tadi kayak yang lo bilang definisi smart bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi menurut gua there are so many people yang mungkin dalam konteks akademis lah atau apapun gitu ya, itu pakai standar itu dan smart, tapi belum tentu how they live their life itu they're happy, they're joyful gitu. Gitu. Dan in a way that's what everybody wants gitu kan, deep down whether they realize it or not gitu. So the fact that ada growth gitu from who you were, who you are, and who you will become gitu kan, and it's in the right direction gitu. So that takes intelligence, that takes a smart person, a very smart person if I can say, to do that. So I just want to share that. Thank you. Thank you for the validation. Me as a projector, I need that. I receive. Dan last question mungkin kalau gitu dari gue, if I may. Dan ini gue selalu tanya sebetulnya sih sama everybody yang datang di podcast ini.
kan lo udah sharing nih, gue nanya dan lo udah sharing. Ada nggak hal lain yang menurut lo tuh penting untuk lo share gitu ya, tapi belum di share karena gue belum nanya? Bingung gue jawabnya. Kayaknya sih nggak ada sih. Memang gue harus pancing sama pertanyaan. Cuman memang apa ya? Mungkin ini dari diri gue sendiri yang mungkin ya my own realization that you are worthy, everyone is worthy, gitu. Regardless what you do, what you've done, gitu. Setiap orang tuh pasti punya perannya masing-masing di dunia ini. Kita datang di dunia itu dihadirkan tuh nggak jadi apa-apa, pasti akan jadi apa-apa. Apakah itu terkenal apa enggak, itu at the end of the day is matter of perspective gitu kan. Cuman just believe, have faith in yourself bahwa you are worthy, you are matter, dan ya ini juga message buat diri gue sendiri, jangan mengecilkan diri gitu, karena no matter how small you think you are, your role, you have a role in this lifetime gitu. Paling sih itu sih. Coach Jadi itu Ardi, ya itu thank you itu so much. itu kata-kata buat diri sendiri sebenarnya. I need to hear that. Dan insya Allah nanti bisa di play ulang terus ya kan. Aduh, ya ampun, thank you so much loh. Thank you. Thank you. Kalau mereka yang mau reach out ke lo, jadi kemana nih? Just reach out me through Instagram arti.pernamaningtyas. Ya, so far itu. Nanti kalau misalnya aku launching sesuatu yang baru, ya aku akan info di Instagram. Dan tadi ada di layar kan ketika namanya muncul juga Instagramnya juga ada. Di deskripsi videonya juga ada, tinggal di. Semoga habis ini bisa 1.000 followers, jadi gue bisa Instagram live. Way more than that. I think a lot more people need to hear and learn from you. So, thank you sekali lagi, terima kasih banyak sudah datang ke sini dan sudah berbagi. Buat teman-teman, thank you udah nyimak sampai sini juga. Share juga pengalaman kalian juga, share juga video ini karena we all know ini sangat bermanfaat. Tapi yang lebih penting juga jangan sekedar bermanfaat tapi juga dimanfaatkan. So thank you so much. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.